Kembali lagi di channel Rumah Edukasi Beta. Hari ini kita akan belajar mengenai program linier yang kita akan bahas soal-soalnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan program linier, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita bahas soalnya. Itu pertama, dalam satu pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama maksimum membawa 60 kg bagasi, sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimal 20 kg. Pesawat tersebut hanya mampu menampung total bagasi penumpang maksimum 1440 kg. Jika harga tiket penumpang kelas utama adalah 1.500.000 dan penumpang kelas ekonomi adalah 1 juta, tentukan banyaknya tempat duduk kelas utama dan kelas ekonomi agar pendapatan dari penjualan tiket tersebut maksimum. Ya, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita menentukan variabel-variabel kendalanya. Berarti harus kita misalkan dulu. Kita misalkan X itu banyaknya penumpang kelas utama, Y itu banyaknya penumpang kelas ekonomi. Baru kita susun model matematika dari variabel tersebut. Ini kita dapat modelnya X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Ini kita ambil dari sini. Dalam satu pesawat terdapat 48 tempat duduk. Berarti tempat duduknya itu harus lebih kecil dari 48 ya. Makanya di sini lebih kecil 48. Setiap penumpang kelas utama maksimum membawa 60 kg dan ada tadi satu lagi kelas ekonomi ya. Berarti X tambah Y lebih kecil sama 48 kita dapat dari sini ya. Tempat duduk ekonomi ditambah tempat duduk utama itu harus lebih kecil dari 48. Baru kita dapat yang berikutnya 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1400. Ini kita dapat dari sini nih. Setiap penumpang kelas utama tadi adalah X, maksimum membawa 60 kg bagasi. Berarti 60X bagasinya, 60X. Baru sedangkan penumpang kelas ekonomi kita tadi itu Y ya, misalkan ya, hanya diperbolehkan membawa maksimal 20 kg. Berarti 20Y, 20 bagasinya ekonomi, kelas ekonomi. Lebih kecil dari nih, pesawat tersebut hanya mampu menampung total bagasi penumpang maksimum 1440 kg. Berarti harus lebih kecil dari 1440 kg. Baru X itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Tempat duduk kelas utama yang terisi itu harus lebih kecil sama dengan 0, nggak boleh negatif. Jadi dia harus lebih besar dengan 0. Dan tempat duduk kelas ekonomi itu Y itu juga harus lebih kecil, harus lebih besar sama dengan 0 ya. Ini tadi X nya lebih besar sama dengan 0, ini Y nya lebih besar sama dengan 0, nggak boleh negatif. Ini model matematika variabel-variabelnya. Sekarang kita masuk ke fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan dari permasalahan tersebut yaitu menentukan pendapatan maksimum. Maka kita misalkan Z sama dengan nih, kita dapat dari sini, jika harga tiket penumpang kelas utama adalah 1.500.000, kelas utama X berarti 1.500.000 X ditambah, dan penumpang kelas ekonomi adalah 1 juta, berarti 1 juta Y ya, karena ekonomi 1 juta Y. Inilah fungsi tujuannya. Baru kita gambar grafik dari model yang telah dibuat. Yang pertama tadi persamaannya itu X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. X sama dengan 0, kita dapat, maka 0 X nya ganti 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 48. Dari sini kita dapat Y sama dengan 48. Nah, kita dapat Y 48, maka titiknya itu 0,48 ya. X nya 0, Y nya 48. Baru untuk Y sama dengan 0, maka kita peroleh ini Y nya diganti 0, berarti X tambah 0 sama dengan 48, maka X nya itu sama dengan 48.
titiknya itu 48,0. Nah, titik-titik ini kita buat di grafiknya ini. Ini X nya 48, Y nya 48 nih. X nya 48, Y nya 48, maka kita tarik garisnya. Baru kita lanjut ke ini daerah yang memenuhi ya, ke bawah. Kenapa? Kita ambil nih misalnya 0,0 di sini, substitusikan di sini 0 tambah 0. Itu artinya 0 lebih kecil dari 48. Ya, memenuhi. Berarti yang ke bawah ini adalah memenuhi. Baru kita lanjut untuk 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440. Untuk X sama dengan 0, maka X nya ini ganti 0, berarti 0 kali 60 hasilnya 0, tambah 20Y sama dengan 1440. Maka dapat Y nya sama dengan 1440 dibagi 20 hasilnya 72. Maka dapat titiknya itu 0,72. Untuk Y sama dengan 0, maka Y nya diganti ini 60X ditambah Y nya jadi 0, berarti 20 kali 0 itu hasilnya 0 sama dengan 1440. Dari sini dapat 60X sama dengan 1440. Maka X sama dengan 1440 kita bagi dengan 60, hasilnya adalah 24. Jadi titiknya itu 24,0. Ini kita gambar lagi di grafiknya ini. Kita buat titik 72, ini Y nya 72, X nya 24, ini X nya 24. Baru kita tarik garis, kita tentukan daerah yang memenuhi. Ini kita ambil 0,0 ya, X nya 0, Y nya 0, 0, 60 ke 0, 0 tambah 20 ke 0, 0, 0 tambah 0, 0 lebih kecil dari 1440, memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah yang ke bawah. Baru selanjutnya kita tentukan dulu titik potongnya ini. Titik potong kedua garis ini kalau di sini garis merah dan garis biru ya, itu garis X tambah Y sama dengan 48 dan 60X tambah 20Y sama dengan 1440. Dari sini kita dapat 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440, maka 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72. Ini kita sama-sama bagi 20. Baru kita eliminasi nih garis yang ini, 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 72 dengan X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Ini kita buat sama dengan ya, supaya lebih gampang. Kita eliminasi, ini dikurang atau ditambah. Ya, ini yang sama. Pertama kita lihat dulu yang sama. Ini yang sama sudah Y dan Y ya, sama. Berarti karena ini positif, maka kita kurang. 3X kurang X hasilnya adalah 2X sama dengan Y kurang Y 0. 72 kurang 48 itu 24. Maka dapat X sama dengan 12. Substitusi X sama dengan 12 ke persamaan yang ini, X tambah Y lebih kecil 48. Maka X nya kita ganti 12, maka 12 ditambah Y nya sama dengan 48. Maka dapat Y sama 48 dikurang 12 ini ya, kurang 12, maka Y sama dengan 36. Titik potongnya X, Y berarti 12,36. Jadi kita buat titik potongnya di sini 12,36. Nah, daerah penyelesaian yang sesuai. Nah, ini kan daerahnya ke bawah semua nih. Yang ini juga ke bawah semua. Jadi kalau kita arsir, yang dua kali kena arsir itu yang ini ya. Yang ini memenuhi garis ini dan yang ini juga memenuhi garis ini gitu. Makanya ini daerah himpunan penyelesaian. Kita hitung nilai optimum dari fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi Z sama dengan 1.500X ditambah 1 juta Y. Ini tadi gambar grafik kita. Titik-titik yang ada itu 12,36 tadi yang di sini ya, 12,36 ya.
kita ambil itu, maka kita substitusi ke nilai Z nya. Berarti Z sama dengan 1.500.000, X nya kita ganti 12, Y nya kita ganti 36. Maka hasilnya 12 kali 1.500.000 itu 18 juta, ditambah 36 kali 1 juta itu 36 juta. Maka hasilnya ini 54 juta. Baru titik berikutnya kita ambil yang ini. Ini kan Y nya ya, berarti 48. Berarti ini titiknya 0,48. Titiknya ada 1, 2, 3, 4. Tapi 0,0 pasti hasilnya 0 ya, nggak usah kita hitung. Jadi yang kita ambil itu 3 aja, yang di sini, dan di sini. Berarti 0,48, maka Z nya itu sama dengan kita ganti X nya 0, Y nya 48. Berarti 1.500.000 kali 0 ditambah 1 juta kali 48. 1.500.000 kali 0 hasilnya 0. 1 juta kali 48 hasilnya 48 juta. Ditambahkan maka hasilnya itu 0 tambah 48 juta hasilnya 48 juta. Jadi untuk titik 0,48 pendapatannya itu 48 juta. Untuk 24,0 yang titik yang ini 24,0, maka Z nya itu sama dengan 1.500.000 kali 24, X nya kita ganti 24 tambah 1 juta kali 0, Y nya kita ganti dengan 0. Ini kita dapat 1.500.000 kali 24 hasilnya 36 juta, ditambah 1 juta kali 0 itu 0, 36 juta tambah 0 itu hasilnya 36 juta. Nah, setelah titik-titiknya semua kita dapat, sekarang kita lihat nih yang mana pendapatannya yang lebih banyak. Karena tadi kita menentukan nilai optimum, maksimum, maka kita lihat pendapatannya yang lebih banyak. Yang lebih banyak itu ini di kursi 12 di 12,36 itu titiknya itu 54 juta, yang 0,48 itu 48 juta, di 24,0 itu 36 juta. Jadi yang lebih banyak itu adalah 54 juta. Jadi banyaknya tempat duduk kelas utama itu X tadi kita misalkan berarti 12, dan banyaknya tempat duduk kelas ekonomi itu tadi kita misalkan Y itu 36. Nah, jadi banyaknya tempat duduknya itu kelas utama 12 dan kelas ekonomi 36. Nah, begitu ya adik-adik untuk menentukan nilai optimumnya. Ini adalah soal latihan, nanti boleh kalian kerjakan, boleh nanti jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.